Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kedua hari ini ya, di IoT kita akan membahas mengenai arsitektur IoT ya kan. Jadi tetap ya kita masih pakai bahan ajar yang kolaborasi antara Unusida dengan Unhw di tahun ajaran kemarin, 2025. Oke. Tujuan pembelajarannya yakni mahasiswa mampu memahami arsitektur IoT ya, Internet of Things. Oke, arsitektur Internet of Things. Nah, definisinya, jadi kalau pertemuan pertama kemarin kita sudah memahami ya, mulai dari karakteristik, definisi, dan jenis. Nah, saat ini kita fokus kepada arsitektur IoT. Apa sih arsitektur ya kan? Arsitektur kan arsitek ya kan. Arsitek itu adalah sebuah rancangan bangun ya, rancangan bangun. Jadi arsitektur IoT itu merupakan rancangan bangun dari IoT atau kalau dari sini ya, yaitu struktur yang memungkinkan perangkat, layanan cloud, dan protokol saling terhubung untuk menciptakan ekosistem IoT. Sama ya, kalau versi saya lebih mudah adalah rancangan bangun ya sebuah sistem IoT, di mana rancangan bangun itu harusnya pastinya sudah harus ada perangkatnya, ada cloud-nya, ada protokolnya, ya kan? Jadi bentuknya apapun ya namanya arsitek ya rancangan bangun. Kita taruh asalkan komponen utama pada IoT pada pertemuan kemarin itu ada ya. Itu. Jadi asalkan komponen wajibnya itu sudah ada, maka tata letak ya kan atau rancangan bangunnya itu kita bisa menyesuaikan. Nah, jadi jaringan ini ya atau arsitektur ini itu terdiri dari sensor, aktuator, controller, konektivitas, dan elemen terhubung lainnya yang memungkinkan aliran data dari sumber fisik melalui jaringan ke penyimpanan di cloud. Jadi maksudnya adalah nanti kita akan juga belajar mengenai sensor, ya kan? Apa sih sensor, apa sih aktuator, sama controller konektivitas, ya kan? Jadi intinya adalah IoT itu bagaimana kita itu mengalirkan sebuah data dari physical ke layanan cloud, ya kan? Atau ke gateway internet. Tuh. Oke, berikutnya. Tujuan arsitektur. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yakni pertama adalah mengelola informasi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT sehingga dapat dianalisis atau diproses sesuai kebutuhan. Yang ini tadi itu ke bawah itu adalah perangkat sensor dan infrastruktur jaringan, semuanya harus bekerjasama agar komunikasi berjalan dengan sukses. Jadi arsitektur ini juga menjadi salah satu pembeda ya kan. Jika ada perusahaan IoT ya kan yang mau membuat sebuah IoT, nah agar beda dari perusahaan lain dia mengotak-ngatik atau memodifikasi arsitektur IoT ini. Ya sama kalau kita punya IP cam ya atau webcam merek misalkan EZFish sama V380 itu pastinya settingnya juga berbeda, aplikasinya juga berbeda. Itu maksudnya ya. Jadi dalam proses data collecting ya, data collecting itu masing-masing perusahaan punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Jadi enggak serta-merta kita langsung ini ya apa disamakan gitu. Nanti mudah dihack kan. Ini ada arsitektur IoT ya kan. Jadi keberhasilan implementasi IoT bergantung pada arsitektur IoT yang terdefinisi dengan baik yang memungkinkan beragam komponen untuk berinteraksi dan beroperasi tanpa masalah dengan tetap meningkatkan skala, tetap kompatibel dan meningkatkan keamanan. Jadi di samping ini ada gambar, di mana gambar ini ada lampu ya. Jadi ting-tingnya itu adalah lampu ya atau lampu. Jadi lampu yang kita bisa kendalikan dari jarak jauh itu ya. Jadi bisa kita matikan, nyalakan menggunakan HP. Nah, di lampu tadi itu pastinya yang harus ada pada ting itu adalah
perangkat untuk terkoneksi ke sebuah jaringan, kan? Sini jaringan internet. Nah, setelah ada jaringan internet, dia akan menyambungkan ke gateway, ya, gateway-nya. Jadi di sini ada local connectivity, atau dalam artian itu ada ini di modem ya, di modem atau router rumah ya. Ini ada local gateway. Nah, biasanya kalau kita menggunakan IoT yang canggih, di mana IoT yang canggih itu dia bisa mendeteksi di rumah itu ada beberapa perangkat yang satu pabrik, ya kan, yang sama. Itu adalah dia mendeteksinya dari jaringan yang sama. Jadi, ketika jaringannya itu sama, dia akan mendeteksi perangkat baru. Oh, ini ada perangkat lain dari perusahaan yang sama, yang punya arsitektur sama, sehingga dia bisa saling mengkoneksi dan saling berinteraksi kayak gitu. Yang sudah kayak gini itu kayak Samsung, ya kan? Samsung itu kalau kamu kulkasmu, terus inimu juga mesin cuci dan HP-mu, terus TV-mu sama AC-mu sudah Samsung, itu sudah bisa saling berinteraksi. Nah, interaksinya dari mana? Kok tahu dia di sekitar situ ada perangkatnya Samsung? Ya, dari local gateway. Local gateway itu bisa berupa router atau modem. Jadi ketika ada perangkat masuk, dia ada name dan seterusnya, tadi langsung dia sudah mengenali bahwa ini adalah perangkat Samsung. Setelah itu baru dari local gateway data dialirkan kepada cloud. Nah, jadi kalau sudah masuk cloud, maka data tadi sudah terkonek dengan internet sehingga kita bisa akses dari mana saja. Jadi ini arsitektur paling dasar ya untuk mempermudah ya. Jadi intinya adalah pasti ada local gateway itu pasti ya kan ya. Karena nggak mungkin kecuali kalau di IoT-nya itu ada perangkat yang bisa dimasuki SIM ya kan. Kalau di Arduino itu ada SIM 800L ya kan. Jadi itu bisa dimasuki SIM card. Nah, kalau dimasuki SIM card itu tidak ada local gateway, tapi langsung ke cloud gitu ya. Local gateway-nya ada sebetulnya, tapi dia di tower ya kan ya local gateway-nya karena dia pakai SIM. Nah, kalau dia pakai WiFi itu ada local gateway-nya pasti ya, pakai router ataupun pakai modem yang ada pada rumah. Seperti itu. Ini adalah komponen IoT, di mana komponen IoT ini ada 7 ya. Yang pertama adalah perangkat atau things-nya ya kan. Thing ini itu sebuah perangkat, pastinya di situ nanti ada sensor, ada aktuator, ya kan. Perangkat pintar itu ininya ya. Nanti ada yang namanya microcontroller. Jadi kenapa dia bisa pintar itu ada otaknya. Otaknya itu adalah microcontroller. Microcontroller itu kayak CPU, tapi dia itu versi mininya CPU. Di mana versi mininya CPU itu dia bisa membaca dan mengolah data sensor. Nah, nanti kita akan jelaskan sensor dan seterusnya. Nah, itu nanti ini ya. Berikutnya ada konektivitas. Kalau konektivitas di sini itu ada berbagai macam ya. Kalau di IoT kita tahunya yang pertama ada connectivity-nya bisa pakai WiFi ya kan ya. Kedua bisa pakai Bluetooth ya kan. Terus bisa pakai koneksi yang lain ya kan. Contoh kayak pakai wireless sensor network. Dia bisa pakai protokol Zigbee ya, Zigbee protokol ya, atau sekarang ada LoRa dan lain-lain, itu protokol sendiri ya kan, konektivitas sendiri. Bisa juga pakai radio ya kan, signal radio ya kan. Ini apa yang lama ya, koneksi lama pakai radio bisa ya kan, dan seterusnya. Berikutnya ada pengolahan data. Kalau pengolahan data ini dia ada sebuah komputer ya kan atau cloud, di mana cloud computingnya tadi yang melakukan proses store ya kan, storing data, simpan data dan seterusnya. Kemudian ada manajemen data, di sini ada meliputi database dan analitik data.
kemudian ada aplikasi dan layanan. Kalau bedanya adalah ya pengolahan data sama manajemen data. Yaitu pengolahan data itu dia juga bisa melakukan sebuah pengolahan, ya kan? Terus kalau manajemen data, dia itu sudah bisa store ke database dan juga memvisualisasikannya. Terus berikutnya ada aplikasi layanan, ini kalau sudah ke end user, bentuknya adalah aplikasi. Kemudian adalah keamanan. Kalau keamanan ini meliputi enkripsi data, autentikasi, otorisasi. Bisa pakai token API, API-nya pakai token, dan sebagainya. Kemudian ada manajemen dan orkestrasi. Ini adalah bagaimana kita memanage dan bisa mensinkronkan ya banyak perangkat di dalam sebuah cloud tadi. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan kalau tadi kan cuma satu. Kalau misalkan kalian membawahi ya atau mengatur atau memanage perangkat lebih dari satu, nah itu kan harus ada manajemen sama orkestrasinya. Jadi, oh perangkat ini punya si A, perangkat ini punya si B, perangkat ini punya si C, dan seterusnya. Ekosistem IoT. Nah, ekosistem IoT ini adalah merupakan jaringan kompleks di mana masing-masing IoT tadi itu saling berhubungan dan melengkapi ya. Sehingga dia ketika dia sudah saling melengkapi, dia itu akan menjadi sebuah ekosistem. Nah, kalau ekosistem yang paling kalian tahu ya, kalau di saat sekarang itu adalah ekosistemnya Apple, ekosistemnya Samsung, ya kan? Itu kan seamless ya kan, kita ngomongnya seamless. Ekosistem Huawei juga ada ya. Nah, ekosistem itu adalah bagaimana kita berinteraksi antar perangkat, antar device, antar thing yang berbeda tugas. Seperti itu. Sebagai contoh ya, kalau di Apple ya, itu kita ngopi data dari HP, kita paste di komputer bisa. Di Android aja nih ya bisa deh, ya kan? Karena sekarang ada di Windows kan ada PC Link ya. Nah, kita install di keduanya, kita copy paste itu antar HP wis bisa. Kita buka, kita mirroring HP dan seterusnya itu bisa. Ya. Nah, itu namanya ekosistem. Jadi bagaimana kita sebuah perangkat tadi itu bisa berkolaborasi dengan perangkat lain ya, tanpa campur tangan manusia ya. Kalau campur tangan manusia kan contoh kita ngopi terus send to. Itu ada campur tangan manusia, itu bukan ekosistem. Jadi otomatis lah ibaratnya. Itu maksudnya. Kemudian ada layer IoT. Yang pertama adalah perception atau sensing layer. Kemudian yang kedua ada transport layer. Ketiga ada processing layer. Dan keempat ada application layer. Oke, yang pertama adalah perception atau sensing layer. Layer ini adalah dasar dari sistem IoT yang mencakup sensor dan aktuator yang memperoleh dan memproses data dari sumber eksternal. Jadi di layer pertama ini kalau di OSI layer di jaringan komputer itu ada sama dengan physical layer. Di mana physical layer itu adalah fisik. Kita bisa memegang ya kan ya alatnya. Dan juga di layer pertama ini adalah bagaimana kita mengkonversi antara kejadian di luar ya kan ya, atau ya inilah misalnya kalau sensor panas ya, deteksi panas dari luar terus dia menjadikan panas tadi sebagai data sehingga dia bisa mengetahui bahwa oh di luar panas ya kan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah transport layer, di mana pada transport layer ini adalah lapisan yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk memungkinkan data berpindah dari antara semua elemen struktur IoT. Maksudnya adalah ini adalah koneksinya. Kalau di OSI layer itu kedua sampai keempat ya. Kedua itu kan ada apa ya? Saya lupa. Oh, layer. Data link ya, kali.
data link. Jadi intinya di layer 2, di transport layer itu dimulai dari data link, network sampai transport ya 2 sampai ke 4. Kalau di OSI layer ya, ini disingkat aja di layer IoT. Jadi di situ dia memuat data linknya ya kan, networknya dan seterusnya ya kan itu. Berikutnya ada di data processing layer, di mana processing layer ini adalah data yang dikumpulkan, diproses, dan dianalisis. Nah, itu kayak di ini ya, kalau di OSI layer itu ada data presentation ya sama application. Application nanti ya keempat ya. Itu di presentation ya. Jadi di sini itu data itu diolah ya. Diolah, dianalisis, dan seterusnya. Terakhir ada application layer. Di sini adalah untuk user, di mana sudah berbentuk aplikasi, di mana aplikasi itu mengambil data dari layer 3 atau dari database-nya. Nah, nanti kita akan coba untuk buat sebuah perangkat IoT ya. Perangkat IoT yang ya sederhana ya. Nanti kalian akan ini ada perangkatnya dari prodi, nanti kita bisa rakit sendiri atau rakit. Oke. Nah, ini adalah iconnya ya. Jadi perception layer itu kayak kamera, sensor, dan seterusnya. Transport layer itu ada ini, ada wifi, bluetooth, dan seterusnya. Terus processing layer itu ada web service, data center, cloud. Application layer ini adalah aplikasinya. Seperti itu. Implementasi IoT. Nah, ini kalau implementasi pada bidang manufaktur itu adalah memantau kondisi mesin, mendeteksi permasalahan pada mesin melalui dashboard web, mengotomasi mesin yang dikendalikan melalui aplikasi untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas, memantau stok bahan baku dan produk secara real time untuk mengoptimalkan manajemen inventory. Ini kalau di perusahaan ya, kalau di perusahaan kalau mesinnya tadi sudah pakai IoT, kita bisa tinggal lihat berapa suhunya, kemudian dia sudah nyala berapa lama, kemudian kalau ada sensor untuk deteksi bahan baku, oh bahan bakunya mau habis, jadi kita harus beli ya kan, harus stok. Nah itu semua proses itu kalau sudah pakai IoT kita tidak sampai kehabisan bahan baku lah istilahnya kayak gitu ya. Karena kalau di perusahaan bahan baku habis ya kan, wah itu tambah nanti produksinya akan terganggu seperti itu. Kalau bidang perbankan, sini ada pemantauan mesin ATM ya. Jadi kalau ada ambil uang ya, kalau kita dipakai aplikasi perbankan itu kan ada notifikasi kalau kita menerima atau mengirim. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada sistem antrian pintar menggunakan sensor untuk memantau jumlah nasabah yang menunggu dan memberikan perkiraan waktu tunggu yang akurat melalui aplikasi real time. Ini kalau di sistem bank itu ya. Kalau kita datang ke bank maksudnya. Tuh. Kemudian ada bidang transportasi. Kalau bidang transportasi ini kayak Transjatim ya. Transjatim itu kan kita sudah bisa men-tracking base-nya ya kan, lagi di mana yang terdekat. Nah, ada juga kayak Gojek, Grab itu kan kita kalau sudah pesan itu kan kita bisa lihat orangnya itu lagi di mana gitu ya. Nah, GPS tracking ini lebih banyak ya penggunaannya sebetulnya. Kalau kalian punya ide misalkan untuk memaksimalkan UMKM atau pedagang kaki lima yang jalan-jalan itu loh. Nah, kalau kalian bikin aplikasi yang bisa memantau itu, kalian jos sama ya kan ya. Juga bakal payu ya. Jadi, ini langgananku biasanya lewat sini jam berapa ya? Dilihat, oh masih di sini kayak gitu dan seterusnya. Terus juga bisa juga kalau untuk ini apa angkot kan masih manual ya, kita menunggu dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada GPS trackingnya semua, enak kita tinggal lihat mana yang terdekat terus seterusnya. Terus berikutnya ada memberikan peringatan dini apabila kendaraan dalam laju yang berbahaya untuk menghindari tabrakan. Jadi kalau ada kecelakaan, dia sudah ada informasi bahwa ada kecelakaan, kayak Google Maps dulu, ya kan. Cuman kalau ini kalau bisa dibuat notifikasi. Jadi kalau ada kecelakaan di jalan Gedangan, nah langsung ada notifikasi. Tuh, terus
terakhir adalah memantau kendaraan ya. Jadi kendaraan kalau yang sekarang itu sudah ada IoT-nya semua ya. Jadi kalau mau rusak itu sudah ada peringatannya, suruh ke bengkel. Oke, untuk pertemuan kedua cukup sekian. Terima kasih. Eh, untuk absennya seperti biasa ya di Elin. Jadi lihat video ini, jawab soal, nanti absen sendiri. Kalau yang kemarin kan saya absenkan, kalau sekarang absen sendiri ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.